Apa yang kan ku berikan buat raja yang memiliki semua? Hadiah apa yang kan ku berikan? Apa yang kan ku berikan? Ku berikan pada raja. Apa yang kan ku berikan buat raja yang memiliki semua? Hadiah apa yang kan ku berikan? Apa yang kan ku berikan? Ku berikan pada raja. Muliakanlah dia, hai semua insan. Pujilah dia di setiap waktu. Berilah dia hormat dalam segala hal, seperti dia telah serahkan hidupnya, seperti dia telah beri hidupnya. Muliakanlah dia, hai semua insan. Pujilah dia di setiap waktu. Berilah dia hormat dalam segala hal, seperti dia telah serahkan hidupnya, seperti dia telah beri hidupnya. Berilah dia hormat, pujilah dia, muliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di ibadah Natal online kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Allah yang sudah lahir bagi kita 2000 tahun yang lalu, Allah itu juga yang akan datang kembali menjemput kita, gereja yang sempurna. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan ucapan syukur. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Haleluya. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya. Mari katakan haleluya buat Tuhan. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya.
bagi Allah yang mulia. Allah itu yang kita sembah pada hari ini. Kita muliakan, kita tinggikan. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah lahir bagi kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong, memimpin ibadah kami supaya bisa berjalan dengan baik. Dari awal hingga boleh berakhir semua sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kami semua Tuhan yang melayani Tuhan, semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus, Juru Selamat kita. Dia sudah lahir, Dia sudah tebus semua dosa kita, supaya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Dia. Mari kita rayakan hari ini, hari kemenangan kita, hari lahirnya Juru Selamat kita bagi setiap dosa-dosa. Haleluya, hari ini ialah hari Natal. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria, haleluya, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. hari ini ialah hari Natal.
Hari ini ialah hari Natal. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Haleluya, puji Dia. Dia lahir ke dunia untuk tebus dosa kita semua. Puji Dia. Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Haleluya. Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Yesus itu yang tebus dosa kita semua. Puji Tuhan. Kita masih tetap memuji memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang sudah lahir. Dia Allah yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Dialah Yesus namanya. Mari kita memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke dunia. Haleluya. Yang turun ke dunia,
bagi Tuhan. Haleluya. Lagi mari kita rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima berkat Natal untuk tahun ini dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang sudah lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan kita tunggu kedatangan Dia kembali untuk menjadi Raja di atas segala raja. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Haleluya, haleluya. Ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berada di bahunya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, haleluya. Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Haleluya. Biar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita mau tetap tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib. Haleluya. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib. Haleluya. Terima kasih Engkau lahir bagi kami Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Raja damai, dan semua manusia menyembah Engkau, memuji nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di hati kami. Oh, sebentar hati kami akan diisi dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itulah akan meneguhkan iman kami. Akan kami semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Kami percaya hamba-Mu berada dalam pengurapan Tuhan. Kami buka hati untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Mengucap syukur dan kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita pada hari ini memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur untuk apa yang Dia sudah kerjakan sampai hari ini bagi kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita mau memuliakan dan membesarkan Dia. Untuk itu, kita akan bersama-sama melihat sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Di situ kita membaca dan tema yang diberikan adalah Yesus anak Allah menjadi juru selamat manusia. Kalau kita datang kepada Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, saya bacakan ayatnya bagi saudara-saudara sekalian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dalam tema ini dikatakan tentang Yesus anak Allah, dan kita membaca bahwa sesungguhnya tentang Yesus sebagai anak Allah itu pun sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama untuk beratus tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Lebih kurang 700 tahun lebih yang lalu. Yang sudah kemudian dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, sebuah ayat yang seringkali dibacakan pada waktu perayaan-perayaan Natal. Di sana kita membaca bahwa dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sini kita dikatakan bahwa ada seorang anak yang sudah dilahirkan dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau kita membaca hal ini, kita bisa memperkirakan jangan-jangan ini ada seorang anak dan seorang putra. Tetapi sebenarnya dia berbicara tentang satu pribadi yang di sini adalah anak dan kemudian putra. Dan kalau kita lihat dalam keadaan kehidupan manusia sewajarnya memang kita lahir dan kemudian kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, pengertian anak di sini memang adalah seorang yang dilahirkan. Kalau waktu dilahirkan, kita tahu adalah seorang bayi, tentu yang masih bayi ya. Tidak ada orang dewasa. Begitu lahir langsung menjadi dewasa. Tentu dia seorang bayi. Dan kemudian dikatakan tentang seorang putra. Nah, putra dalam pengertian bahasa yang sebenarnya dia bicara tentang sesuatu yang sedang dibangun. Dan tentunya kalau dihubungkan dengan anak tadi bayi lahir, maka anak itu tentu akan bertumbuh. Ya, dibangun untuk menjadi orang yang kemudian dewasa atau menjadi seorang pria yang dewasa. Dan kalau saudara lihat hal ini, maka memang kita akan melihat bahwa sebentar, bahwa siapakah yang dimaksudkan dengan anak. Karena sini saya belum sebutkan siapa. Karena kita tahu memang Yesus nanti baru dinyatakan sesudah hal ini dinubuatkan 700 tahun lebih. Baru kita lihat kenyataan di mana dinyatakan siapakah anak atau putra yang dilahirkan ini. Lalu dalam Yesaya pasal 9 tadi dikatakan maka kemudian lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan kita lihat lagi bahwa ada pemerintahan. Anak ini, putra ini akan dilahirkan. Kemudian nanti ada pemerintahan atas bahunya. Nah, kalaupun kita lihat kemudian nanti bagaimana dan apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan, kita akan lihat sebentar dari firman Allah. Lalu kemudian dikatakan dia disebut penasihat yang ajaib dan seterusnya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah suatu tugas yang diberikan kepada anak ini.
Ya, dan kalau kita lihat sebentar bahwa di sini dikatakan dia mempunyai tugas yang berat. Pemerintahan ada di atas dia. Dan kemudian dia mempunyai tugas-tugas sebagai seorang penasihat. Dan kemudian sebagai Bapa yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Inilah adalah nanti tugas-tugas daripada anak itu yang kita baca tadi di dalam ayat yang kelima. Nah, kalau kemudian kita beralih kepada kitab perjanjian baru, maka di sanalah kita mengerti siapa kira-kira yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. Dalam ayat ini kita melihat bahwa dalam Injil Lukas pasal yang kedua pada waktu kelahiran daripada Tuhan Yesus, dan kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, kita baca di sana ayat yang ke-21, dia katakan begini. Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari, dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kemudian saya ingin kita hubungi lagi dengan ayat firman Allah ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikatakan di sini adalah pada waktu Yesus di dalam, saya tadi harus membaca ayat yang ke-12 dari Lukas pasal yang kedua. Waktu gembala-gembala diberitahukan ada yang lahir di kandang dan mereka sudah mencari dan mereka ketemukan. Dalam ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan, dan seterusnya. Dikatakan nanti kamu akan melihat seorang bayi, ya, bayi. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu kelahiran daripada Yesus, ya, oleh malaikat-malaikat diberitakan kepada gembala-gembala. Dan kemudian kita lihat mereka disuruh carilah, dan mereka harus mencari seorang bayi yang baru dilahirkan. Dan tadi ayat yang ke-52 kata, Yesus itu lalu makin bisa bertambah. Jadi memang ini kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 bicara anak atau putra ini bicara tentang Yesus yang datang memang sebagai seorang bayi dan mengalami pertumbuhan seperti manusia, yaitu dia tentu bertambah lama, dia menjadi besar, menjadi dewasa. Saudara-saudara, kalau saya ingat hal ini, lalu saya hubungkan dengan pengertian rohani bagi kita, maka di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai 14, di sana kita baca bahwa penulis kitab Ibrani berkata bahwa kalau melihat kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dikatakan sebenarnya kita ini sudah harus dewasa. Tetapi kedapatan kita masih seperti anak-anak. Dalam pengertian apa? Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, dikatakan sebenarnya kita sudah dewasa bisa mengajar. Apa yang diajar? Ini berbicara tentang kehidupan anak Tuhan yang dewasa dapat mengajar. Apa yang diberitakan? Apa yang diajarkan? Yaitu firman Tuhan. Seharusnya. Tetapi lalu penulis katakan, tapi kedapatannya kalian seperti seorang bayi yang masih harus diberikan susu. Dan kalau saudara baca ada makanan yang ringan. Dan sungguh kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus dari bayi tentu kita baru diberikan makanan yang ringan-ringan. Tetapi kemudian menjadi makanan yang keras dan menunjukkan kedewasaan. Begitulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan dibawa dalam pertumbuhan dari mengenal Tuhan, ajaran yang mula-mula ada dalam keadaan yang ringan, tetapi kemudian dibawa kepada keadaan yang keras. Sehingga kita bisa menerima apapun ajaran itu. Keras atau lembut, kita terima firman Allah. Ya, karena menuju kepada kedewasaan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa
Yesaya 9 ayat 5 itu berbicara, nubuatan itu berbicara tentang wujudnya pada waktu Yesus dilahirkan. Datang sebagai bayi, kemudian dia bertumbuh dan besar. Nah, sekarang saya ingin kita kembali ke dalam Injil Matius pasal yang ke-17 yang menjadi ayat pokok kita ini. Di sana dikatakan bahwa dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita membaca pada satu waktu Yesus pergi ke atas gunung bersama muridnya. Lalu ayat yang ketiga dikatakan di sana, Yesus bertemu di gunung itu, bertemu dengan dua orang, yaitu Musa dan Elia. Nah, kita tahu bahwa pada waktu itu tentu Musa dan Elia sudah meninggal karena mereka adalah orang-orang di dalam zaman perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa kedua orang ini adalah tokoh-tokoh pada zaman perjanjian lama, di mana kita tahu Musa yang adalah tokoh di dalam zaman Taurat, yang membawa zaman Taurat, tetapi Nabi Elia adalah seorang dalam zaman nabi-nabi. Dua-dua adalah utusan Allah. Dan kalau kita lihat pada waktu itu mereka bertemu dengan Yesus. Lalu kira-kiranya apa yang Tuhan bicarakan dengan mereka? Tentunya tidak kepada zaman lama, baik tentang Tauratnya, tentang nabi-nabi yang sudah memberitakan tentang bagaimana bangsa Israel yang keras kepala itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang lain tentunya yang Tuhan bicarakan. Lalu kalau kita lihat memang kedua orang ini adalah orang yang Tuhan mau pakai di masa yang kemudian. Kalau kita baca dalam firman Tuhan bahwa Allah kira-kiranya Yesus pada waktu itu berbicara tentang apa? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, kita melihat bahwa mereka adalah dua orang yang Tuhan Allah akan berikan kehidupan kepada mereka di dalam zaman, yaitu di mana disebutkan zaman antikristus. 3,5 tahun aniaya. Nah, itu saudara bisa baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu. Di sana saudara bisa baca tentang di mana mereka ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kan pada waktu itu saudara tahu bahwa bangsa Israel yang tadi tidak percaya kepada Tuhan, tapi kemurahan Tuhan sediakan satu waktu supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan meskipun mereka harus bayar dengan darah mereka sendiri. Yaitu di dalam zaman apa? Zaman antikristus 3,5 tahun itu. Dan kalau kita lihat pada waktu itu bahwa mereka datang untuk menyatakan kepada orang Israel bahwa Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir, Yesus sudah menjadi juru selamat. Supaya mereka tahu bahwa yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya dia sudah datang, dia sudah menjadi juru selamat, dan supaya mereka juga berbalik untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam masa itu adalah masa yang sukar memang, tetapi Alkitab bilang kalau mereka kemudian percaya, maka mereka terima kemurahan Tuhan untuk kemudian juga diselamatkan. Tapi waktu itu adalah waktu untuk bangsa Israel itu yang keras kepala, Alkitab tuliskan. Yang masih suka melawan Allah. Diberikan kesempatan untuk mereka untuk percaya kepada Tuhan di dalam masa yang sukar itu. Jadi saudara kita melihat di situ bahwa Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ayat yang keempat, dikatakan lalu Petrus yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dia menyaksikan keadaan ini. Di mana Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Ayat itu berkata lalu Petrus saking dia lihat baiknya, senangnya. Lalu dia kata kita tinggal di sini aja Tuhan. Nanti saya bikinkan tempat tinggal untuk Yesus, untuk Musa dan Elia. Dia sudah begitu rasa bahagia, nyaman, mereka ada di atas gunung. Kalau kita baca, betapa baiknya. Tetapi di sini kita lihat, itulah seringkali kita juga. Rasanya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, rasanya kita mau Tuhan itu hanya buat kita saja. Hanya buat kita dan tidak ingat orang lain. Untuk sementara kita seringkali lupakan orang lain.
Tapi itulah rupanya Petrus. Dia tidak pikirkan yang lain-lain. Yang ikut sama Tuhan hanya beberapa murid. Dia tidak ingat murid-murid yang lain. Orang-orang yang lain yang ada. Yang perlu diselamatkan. Dia hanya pikir. Kalau dia bisa ada di sana bersama dengan Yesus, Musa, dan betapa bahagianya. Saudara-saudara, pelajaran juga di dalam kita memperingati akan hari kelahiran Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang tidak hanya ingat dirinya sendiri. Alkitab katakan dalam kitab Filipi bahwa dia tidak menyayangkan dirinya sendiri, tetapi dia memberikan hidupnya untuk banyak orang. Jadi saudara, hal ini harus kita pelajari sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Belajar kita untuk tidak hanya mengingat kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain. Melihat kepada orang lain itu sangat diperlukan. Apalagi hari-hari ini di dalam gereja Tuhan. Kita perlu kesatuan yang indah. Kalau kita kembali kepada kitab Kisah Rasul pada waktu gereja yang mula-mula. Kesatuan itu begitu indah dalam gereja. Sehingga dikatakan tidak ada yang merasa kekurangan. Mereka saling berbagi. Semua yang dikerjakan adalah untuk kepentingan bersama. Perasaan memiliki bersama itu ada. Sehingga Alkitab katakan mereka berkumpul, berhimpun. Tapi dikatakan akhirnya mereka disukai orang. Dan kiranya itu juga boleh ada lagi dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara kalau kita kembali tadi dalam Matius 17. Ayat yang kelima kemudian yang menjadi ayat pokok kita. Lalu dikatakan sementara itu tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Lalu tiba-tiba ada satu awan dan dari awan itu terdengar suara. Jadi saudara ini bukan suatu yang keajaiban. Awan bisa ngomong ya. Ya karena awan bukan manusia. Yang bisa bicara adalah manusia. Tapi saudara-saudara, kalau bisa dikatakan awan itu lalu awan itu berkata-kata, maka kita tahu tentunya bukan dengan pengertian awan yang sesungguhnya, tetapi kalau kita baca juga di dalam firman Tuhan, bagaimana awan ini dihubungkan dengan kehadiran Tuhan. Ya, kita bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 10 dan juga di dalam Bilangan 12 ayat yang kelima. Dan kalau saudara baca kedua hal itu, bangsa Israel pernah bersungut-sungut. Waktu mereka dibawa ke padang gurun, mereka ingat Mesir yang begitu enak makanannya. Sekarang mereka cuma makan mana? Bersungut-sungutlah. Dan kalau saudara baca kemudian, lalu awan, tetapi hadirat Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara. Demikian juga dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Pada waktu Tuhan memakai Musa mempunyai saudara yaitu Maryam dan Harun. Waktu mereka lihat bahwa Musa dipakai oleh Tuhan, mereka seperti iri. Dan mereka lalu mulai memperkatakan juga seperti persungutan. Kenapa hanya Musa, kami tidak dipakai? Pada waktu itu pun lalu awan Tuhan datang. Tuhan berbicara kepada mereka. Jadi saudara-saudara kita percaya awan itu berbicara. Dan siapakah awan itu? Adalah Tuhan. Kita akan masuk dalam firman itu. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa lalu dikatakan awan itu lalu berbicara. Kita baca dikatakan dalam ayat yang kelima tadi bahwa inilah anak yang kukasihi. Jadi siapakah itu? Tuhan. Ya, Tuhan itukah? Ya karena dia katakan inilah anakku yang kukasihi. Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat dalam firman Allah itu, bagaimana ini adalah perkataan Tuhan. Nah kita mau lihat Alkitab bahwa Tuhan adalah nama daripada Allah. Allah kita tahu semua adalah Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi di dalam Allah. Sehingga
Tuhan adalah nama daripada Allah Bapa. Sebabnya kita tahu pada waktu sebelum Yesus naik ke surga, dia perintahkan kepada murid-murid di dalam Injil Matius pasal 16 terakhir. Dia katakan, jadikan semua bangsa muridku, lalu baptiskan mereka di dalam nama apa? Bapa, Putra, atau anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu nama Allah sepenuhnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu Allah. Jadi pada waktu itu Allah berbicara. Kira-kira Allah siapa? Allah Bapa. Karena dia kata, inilah anakku yang ku kasihi. Ya, dan memang kalau kita lihat dalam Alkitab ini, bahwa kalau Tuhan itu adalah namanya, karena pengertian itu artinya Tuhan di dalam bahasa lain juga dikatakan bahwa artinya adalah Tuhan, Bapa yang orang yang termulia. Itu pengertiannya. Nah, tentunya kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah dan memang Allah. Allah Bapa, ya. Nah, kita lihat di situ lalu dia kata, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Jadi kita melihat di situ bahwa dia ingatkan, ini anakku yang kukasihi, dan kita tahu justru karena kasih Tuhan, ya, kasih Allah yang dia sudah nyatakan di dalam kehidupan daripada kita sebagai umat Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya ada di dalam anaknya. Dan anaknya kemudian dia kirimkan ke dalam dunia yang juga dinyatakan sebagai yang mengasihi kita semua. Jadi kita lihat di situ tidak heran bahwa Yesus katakan, Allah katakan, Tuhan Bapa katakan, inilah anakku, bicara tentang Yesus, ya. Nah, dan kalau kita kemudian lihat di dalam ayat itu bahwa dikatakan, aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan. Berarti Bapa berkenan akan Yesus. Ya. Dan kalau saudara hubungkan dengan Yesaya pasal 53 ayat 10, bahwa Bapa berkenan kepada Yesus sehingga dia berikan segala sesuatu yang dia perlukan. Tetapi bukan saja itu. Kalau saudara baca Yesaya 53 ayat 10, di sana dikatakan bahwa Allah itu berkenan Yesus disakiti, saudara-saudara. Dia tidak hanya senang bahwa Yesus boleh datang di dalam dunia untuk kemudian menyelamatkan manusia, tapi yang juga berkenan di hati Bapa adalah Yesus mengalami penderitaan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita, dia lahir di dalam kandang yang hina. Lalu kita lihat dia berjalan, sesudah itu dia dewasa, dia mulai mengabarkan Injil. Tetapi satu tujuannya kemudian, dia harus naik ke atas kayu salib. Dia harus menderita supaya manusia diselamatkan. Dan kita kenal juga kata itu, yaitu penyelamat. Kata Kristus, karena kita baca juga tentang Tuhan dan Kristus namanya. Kristus, di dalam pengertian Kristus ada penyelamat. Ya, dan kita tahu memang Kristus adalah yang diurapi. Jadi kita lihat di situ bahwa Yesus adalah yang diurapi oleh Bapa. Ya, dalam Ibrani saudara bisa baca hal itu bahwa Bapa dia mengurapi Yesus dengan urapannya. Jadi kita lihat di situ Kristus Tuhan berkenan. Jadi Yesus berkenan dan dikatakan dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Jadi Bapa berkenan, senang, pleased, he pleased ya, jadi dia senang kepada Bapa anaknya. Anaknya rela untuk datang di dalam dunia. Tetapi bukan hanya dilahirkan, lalu dia menjadi besar, menjadi seorang juru selamat, tetapi juga dia harus mengalami penderitaan, dan itu juga berkenan. Nah saudara, kalau kita tarik pelajaran buat kita
Kita bersyukur buat segala berkat Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Tetapi ingat, Tuhan juga mau kita alami penderitaan karena Tuhan. Kita tidak minta, tapi mungkin ada satu waktu kita menderita karena Tuhan. Ingat, Tuhan juga senang lihat kita mengalami hal itu. Karena ujian-ujian yang kita hadapi dalam segala penderitaan dan kesukaran adalah membawa kita untuk lebih dapat menghargakan keberadaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Allah. Ya, jadi kita lihat hal itu sehingga dia katakan, dengarkanlah dia. Ajakan daripada firman Allah dari Bapa. Dengarlah akan dia. Dengar akan Yesus. Siapakah Yesus? Alkitab katakan juga dalam Yohanes 1, Yesus adalah firman, adalah Allah, Allah adalah firman. Lalu menjadi manusia di dalam Yesus, ayat yang ke-14. Jadi Yesus juga adalah firman. Dengarkanlah dia. Kita harus dengar Yesus. Kita dengar melalui firman Tuhan. Dan itu sebabnya Mazmur 50 ayat yang keempat berkata, kita harus jadi seperti murid-murid yang dengar, memakai pendengaran telinga kita untuk mendengar firman. Tetapi tidak hanya itu saja, dan kemudian kita harus lakukan firman. Dan benar, Yesus sudah memberikan contoh tentang rumah yang dibangun di atas pasir, tetapi juga di atas batu karang. Rumah di atas batu karang bicara tentang anak-anak Tuhan yang dengar firman, tetapi tidak hanya sekedar dengar, lakukan firman Allah. Saudara, kita banyak dengar firman Allah, tapi apakah kita lakukan firman Allah? Itu menjadi masalah yang Tuhan ingin lihat, apakah kita benar mencintai Dia. Bahwa kita juga akan melakukan firman Tuhan. Sebagai akhir daripada firman Tuhan, di mana kita tahu Yesus adalah anak Allah, dialah Allah, dia sudah datang sebagai penyelamat, ya, dia sebagai penyelamat dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita. Maka kemudian di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 saya baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Waktunya orang akan berkata, memang betullah Yesus anak Allah. Dialah Kristus Tuhan bagi kehidupan kita. Dia sudah adakan penyelamatan bagi kita. Dia juga menjadi segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan pun kalau kita menghadapi penderitaan, dia ada untuk menolong kita. Dan sesungguhnya hal ini adalah satu pengakuan yang akan datang di hari-hari yang mendatang. Banyak orang yang akan mengatakan benarlah dia anak Allah. Kalau saya hubungkan lagi saudara-saudara, kalau kita membaca pada waktu Yesus kemudian mau disalibkan, dia sudah tergantung di atas kayu salib, ada penjaga Romawi. Dan waktu mereka lihat apa yang terjadi selama itu sampai Yesus naik ke atas kayu salib. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 47. Di sana saudara baca atau dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas, dalam ketiga Injil ini dituliskan. Pada waktu mereka lihat, mereka sebenarnya orang-orang Romawi yang tidak percaya. Malah mereka harus jaga supaya Yesus tidak akan kemudian dicuri oleh siapapun, oleh murid-muridnya. Tapi Yesus bangkit. Lalu Alkitab katakan, pada waktu itu Alkitab katakan bahwa bagaimana waktu mereka lihat dia ada. Alkitab katakan, diakui oleh para anggota Romawi ini bahwa dialah Yesus anak Allah. Bahkan kepala daripada pasukan Romawi itu dalam Injil Lukas pasal 23
ayat 47, dia kemudian waktu dia lihat, dia memuliakan Allah. Dan dia juga katakan dialah yang benar adanya. Kebenaran ada di dalam dia. Puji Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kita boleh merayakan, memperingati akan hari kelahiran Tuhan. Tapi ingat, dia tidak tinggal sebagai bayi. Dia bertambah dewasa untuk kemudian lakukan pekerjaan Bapa. Nah, dia akan nyatakan dirinya bahwa adalah Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia Allah. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dan kita tahu waktu itu akan datang. Kalau dia datang kembali, dia akan nyatakan dirinya sebagai Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita, maka kita akan menyanyikan nyanyian Malam Kudus sebagai rasa syukur kita buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kita percaya dia tetap Tuhan yang akan mengerjakan perkara yang ajaib di dalam tiap kehidupan kita sebagai umat daripada Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, anak Maha Kudus, yang telah bawa kami padamu di kandang Betlehem jadimu Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus, yang cinta, kami terus bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu. Ajarlah ku bersyukur, ajarlah ku bersyukur. Malam diam, malam kudus, damailah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah datang. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Kami datang kepadamu Tuhan pada akhir ibadah kami, mensyukuri buat apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami.
Engkau sudah lahir sebagai seorang bayi, tetapi engkau bertumbuh menjadi dewasa, sehingga engkau menjadi juru selamat kami, di mana engkau datang untuk memberitakan firman, supaya kami semua yang belum percaya datang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Dan engkau sudah berjanji bahwa untuk mereka yang percaya engkau akan bawa kepada hidup yang kekal. Dan kami berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Ya, perbuatan-perbuatan yang heran yang engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami juga mau ingat firman-Mu bahwa Tuhan semua berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, kami tahu dari firman-Mu bahwa kami juga harus mengalami penderitaan. Kalau engkau ya Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan, Tuhan, supaya kami kemudian beroleh Tuhan kehidupan yang kekal itu, maka kami tahu kami pun mungkin akan menghadapi penderitaan. Ya Tuhan, karena kami mengiring Engkau. Tetapi kami mau tetap setia. Selama kami masih hidup, kami mau setia. Kami tidak akan Tuhan Yesus tidak percaya kepadamu, tetapi kami akan tetap yakin bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang hidup, adalah Kristus dan Tuhan bagi kami. Yang pada waktunya kami tahu juga dari firman-Mu, Engkau akan datang membawa kami kepada kehidupan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Patutlah segala puji hormat kami naikkan kepada Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, Amin. Selamat Natal.